Sus Polri kembali memeriksa Putri untuk dikonfrontasi dengan 3 tersangka lainnya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Adrianus, apa kabar? Kabar baik, terima kasih diundang. Ya, Pak Adrianus, Putri dikonfrontasi dengan 3 tersangka lainnya dan juga 1 orang saksi. Biasanya apa saja yang hendak digali oleh penyidik dalam pemeriksaan konfrontasi seperti ini, Pak Adrianus? Kalau kita ingat kemarin pada waktu rekon itu kan ada dikatakan bahwa ada beberapa persepsi yang berbeda tentang di mana masing-masing berada. Nah, maka kesempatan inilah yang kemudian menjadi kesempatan untuk merekonsiliasi, memastikan di mana ada pada saat di mana dan kemudian lalu melakukan apa. Itu satu. Yang juga kemudian bisa diklarifikasi adalah tentang keterangan, ya. Jadi kalau misalnya seorang mengatakan tidak tahu sementara yang lain menyatakan sudah menyebutkan, nah itulah satu saat untuk kemudian saling mencocokkan. Jadi dengan kata lain memang namanya konfrontasi ya, tapi sebetulnya kalau dalam bahasa sehari-hari lebih kepada ajang untuk klarifikasi. Demikian, Pak. Ya, lalu mengapa Verdi Sambo tidak ikut dikonfrontasi dengan Putri pada hari ini? Apakah ini merupakan strategi penyidik untuk membongkar skenario awal kasus ini? Saya sih menduga bahwa ini tidak yang pertama ya, tetapi tidak yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain akan ada lagi konfrontasi yang lain, dan saya kira justru konfrontasi yang terbanyak itu ada pada Pak Sambo. Mengingat sebetulnya beliaulah yang menjadi otak ya, dan boleh dibilang perancang perencana daripada tindak pidana ini, maka sekelihatannya akan ada banyak sekali hal-hal yang kemudian 3 orang ini akan kemudian lalu perlu dicocokkan keterangannya bersama dengan Pak Sambo. Jadi mungkin dalam hal ini besok akan dilakukan hal yang kurang lebih sama, mungkin ya, bersama dengan Pak Sambo. Begitu. Ya, Pak Adrianus, setelah pemeriksaan pada hari ini, apakah sudah sepatutnya Putri Chandrawati segera untuk ditahan? Sebetulnya kan alasan penahanan itu kan ada berapa? 3 tuh ya. Pertama, melarikan diri, merusak barang bukti, mengulangi lagi, demikian juga mengintimidasi saksi. Maka apakah kemudian terhadap 4 hal itu kemudian ada kemungkinan mengulangi dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga jangan lupa bahwa kalaupun diadakan penahanan hari ini, maka itu akan dikurangi masa hukumannya kemudian. Jadi kelihatannya para penyidik itu berhemat ya, tidak buru-buru menahan yang bersangkutan, karena tahu pada saatnya nanti yang bersangkutan akan dikurangi atau akan dipotong masa tahanannya. Demikian. Ya, ada pendapat mengemuka bahwa Putri Chandrawati tidak ditahan karena alasan masih memiliki anak yang masih berusia balita. Bagaimana tanggapan Anda, Prof. Adrianus? Mungkin ada benarnya, namun saya juga kemudian bisa menerima kalau kemudian alasan ini dianggap sebagai terlalu leks ya, terlalu mewah. Mengapa? Karena sebetulnya juga kalau kita bicara mengenai para pelaku tindak pidana wanita yang juga memiliki anak di bawah umur, kemudian juga lalu terpaksa meninggalkan anak-anaknya, ya. Nah, jadi memang saya kira terserah penyidik lah di satu pihak menimbang hal ini, tapi juga di pihak lain juga mempertimbangkan perasaan masyarakat yang juga punya pengalaman di mana ada pelaku tindak pidana wanita punya anak kecil tapi tua, kemudian terpaksa harus ditinggalkan anaknya, gitu. Ya, Prof. Adrianus, dalam hingga pemeriksaan pada hari ini Putri Chandrawati masih bersikukuh bahwa ada peristiwa yang melukai harkat dan martabat keluarga di Magelang yang menjadi pemicu pembunuhan Brigadir Joshua. Menurut tanggapan Anda, apakah motif ini yang paling dimungkinkan menjadi pemicu pembunuhan tersebut? Terus terang saya juga nggak tahu ya apakah ini memang satu kilah, artinya memang usaha untuk menutupi sesuatu, atau memang sebenarnya. Saya juga menduga bahwa Pak Sambo juga nanti pada saat dia dikonfrontir juga mungkin akan berkata begitu, yakni melihat bahwa di Magelang lah tempat di mana motif terjadi. Nah, sekali lagi apakah ini memang kedua-duanya berkilah? Tapi kalaupun berkilah untuk apa? Sebab itu tidak akan lagi
mengubah pasal yang disangkakan kepada mereka. Nah, atau jangan-jangan memang benar bahwa di Magelang lah ada motif itu gitu. Nah, saya juga berharap bahwa kalau memang begitu, nah sebaiknya kepada kedua orang ini, apakah itu Putri ataupun Sambo, di-encourage saja, didorong saja untuk kemudian mengadakan satu laporan polisi. Sehingga kemudian atas dasar itu lalu kemudian polisi bisa melakukan satu lidik dan sidik yang lebih serius untuk mengetahui apa yang terjadi. Jadi kalau kita bicara mengenai rekon yang kemarin kan kelihatannya rekon di Magelang itu kan seperti sambil lalu ya, diadakan di tempat pengganti, lalu juga peraganya juga cuma beberapa belas saja untuk 4 hari ya atau untuk 3 hari. Hal mana untuk kejadian di Saguling dan juga kejadian di Duren 3 itu kemudian sampai 30-an, mengindikasikan bahwa memang heavy-nya ada pada Saguling dan ada pada Duren 3, sementara konteks di Magelang itu dianggap sebagai tidak penting atau kurang penting. Nah untuk itu maka daripada persepsi seperti itu muncul, ada bagusnya kemudian penasihat hukum Putri ataupun penasihat hukum Ferdy Sambo melaporkan saja, yang membuat laporan polisi tentang tindak pidana yang terjadi di Magelang tersebut. Demikian. Ya, Prof, dalam rekonstruksi kemarin ada perbedaan pendapat, perbedaan keterangan dan juga adegan dari para tersangka, dan juga ada perbedaan jumlah adegan yang sebelumnya disebutkan oleh polisi ternyata bertambah begitu. Nah, dalam konfrontasi pada hari ini, apakah ini bisa membuat terang perbedaan-perbedaan saat rekonstruksi tersebut? Mungkin ya, karena tadi para pihak ini kemudian lalu sudah memiliki waktu untuk berpikir, lalu mengingat apa yang terjadi dan oh iya memang kamu ada di sana atau oh iya saya di sini. Sepanjang jangan sampai kemudian lalu konteks untuk sampai pada satu konteks mengingat itu lebih kepada perasaan nggak enak atau perasaan sungkan, segan kepada polisi atau mungkin juga ditekan. Nah ini saya pikir nggak boleh nih. Jadi betul-betul memang mencerminkan apa yang terjadi. Biarlah kemudian pihak-pihak yang terlibat itu kemudian saling berdiskusi lah begitu ya. Di bawah kontrol polisi sebagai penyidik tentang apa yang terjadi, di mana peran mereka, di mana lokasi mereka dan seterusnya. Begitu. Iya, Prof. Adrianus, rekonstruksi telah dilakukan kemarin, pemeriksaan demi pemeriksaan akan terus berjalan. Lalu sebenarnya apa yang menjadi kunci yang semestinya dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengungkap kasus ini? Ya sebetulnya kan kalau kita bicara mengenai hal-hal yang diperlukan dalam rangka suatu penuntutan kan sudah beres tuh ya, sudah ada unsur, sudah ada bukti, 3 kemudian lalu SP1 sudah jalan walaupun masih ada pengembalian ya. Saya yakin kemudian lalu bisa diteruskan dengan SP2 penerimaan tahap 2 begitu ya, sehingga kemudian lalu yang diperlukan sekarang ini adalah lebih kepada membuat yakin di dalam konteks kriminalistik itu kemudian membuat semua elemen-elemen itu kemudian terpenuhi, hal mana secara substansi tidak pidananya sudah ketahuan gitu ya. Nah maka diharapkan Baik, terima kasih Profesor Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.